Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video yang kedua ini kita akan membahas mengenai ongkos material handling. Ya, di sini sudah ada tabel ongkos material handling. Ya, untuk kolom yang pertama itu adalah dari atau stasiun awal. Ya, kemudian di sini adalah stasiun tujuannya. Kemudian ada nama komponen, material komponen, potongan material, produk per hari, jumlah tiap bentuk, berat bentuk dalam satuan kilogram, kemudian berat total dalam satuan kilogram, alat angkut, dan jaraknya dalam satuan meter. Nah, untuk rumusnya sendiri, itu untuk potongan material adalah volume yang diterima dibagi volume yang dipakai. Oke, atau nanti bisa diganti juga dengan perhitungan nilai C yang ada pada tabel scrap-nya. Kemudian untuk produk per hari, di sini lihat dari data tabel penunjang di modul 1 teman-teman. Ya. Kemudian untuk rumus jumlah tiap bentuk, yaitu produk per hari, ya, atau demand per harinya dibagi dengan potongan materialnya. Selanjutnya ada berat total. Berat total di sini adalah jumlah tiap bentuk dikali dengan berat bentuknya. Oke, untuk berat bentuk sendiri itu nanti teman-teman lihat ya, ada di spesifikasi yang ada pada SolidWorks teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di masing-masing komponen yang teman-teman sudah buat dalam bentuk 3 dimensi, di situ ada spesifikasi beratnya. Kemudian jaraknya, itu setengah dikali dengan akar dari luas lantai model tumpuk, ditambah dengan akar dari luas lantai model rak, ditambah dengan akar dikali dengan, ditambah setengah dikali akar luas lantai ruang pengukuran. Oke, untuk jarak di sini, stasiun awalan dan stasiun akhiran itu harus dikalikan dengan setengah, ya. Karena di situ menjadi titik awalnya dan titik pemberhentian pemindahan barangnya. Kemudian untuk alur dari perhitungannya di sini itu tidak harus selalu seperti ini, ya. Jadi untuk luas lantai model tumpuk, luas lantai model rak, luas lantai ruang pengukuran, di sini urutannya itu menyesuaikan dari layout teman-teman. Ya, layout pabrik teman-teman itu seperti apa? Apakah stasiun tumpukan dulu, kemudian di sebelahnya stasiun rak, atau sebelahnya lagi stasiun pengukuran, dan seterusnya. Ya, jadi untuk stasiun yang dilintasi itu disesuaikan lagi dengan layout teman-teman. Kemudian untuk poin ke-13 di sini bukan jarak ya, tapi biaya dari jaraknya, yaitu ongkos material handlingnya. Nanti ongkos di sini ada ketentuannya, akan dijelaskan di saat praktikum hari H, kemudian dikali dengan jarak antar departemen. Ya, jaraknya itu dalam satuan meter ya, jadi jarak yang ini. Nanti ongkosnya sendiri itu menyesuaikan dengan penggunaan alat angkutnya, apakah hand truck, orang, atau forklift, dan lain sebagainya. Oke, ini untuk bentuk dari tabelnya seperti ini. Kita akan membahas di perhitungan Excel-nya. Oke, untuk perhitungan Excel-nya sendiri, perlu teman-teman pahami bahwa perhitungannya itu tidak selalu sama, ya, tergantung dari awal stasiun mana mereka akan berpindah dan stasiun tujuannya. Oke, contohnya, untuk rumus dari perhitungan stasiun awalan model tumpukan menuju stasiun pengukuran, ya, dan dari stasiun pengukuran menuju ke pemotongan, itu untuk rumus produk per harinya adalah demand per hari dibagi dengan nilai C. Ya, kenapa dibagi dengan nilai C? Karena di sini itu masih dalam bentuk bahan baku, ya, belum ada komponen yang terpotong, atau belum ada bahan baku yang dipotong menjadi beberapa komponen. Oke.
Jadi masih harus dibagi dengan nilai C atau kapasitas dari satu bahan baku. Kemudian jumlah tiap bentuknya di sini adalah produk per hari dibagi potongan, ya. Itu untuk dua pemindahan. Yang pertama pemindahan dari model tumpukan menuju ke pengukuran dan dari stasiun pengukuran ke pemotongan. Oke, ini rumusnya. Selanjutnya di sini untuk stasiun potong sampai dengan stasiun gudang jadi. Jadi dari stasiun potong menuju stasiun penggurdian, stasiun gurdi menuju stasiun penghalusan, stasiun gurdi misalnya ada yang langsung ke penghalusan, ada yang langsung ke perakitan, ya, dan lain sebagainya. Jadi dari stasiun potong sampai dengan alurnya nanti bahan baku dipindahkan ke gudang jadi, itu rumus produk per harinya adalah demand per hari. Oke, tanpa dibagi nilai C. Untuk jumlah tiap bentuk adalah produk per hari dibagi potongan. Ini untuk rumusnya sama. Oke, itu untuk stasiun potong sampai dengan pemindahan menuju gudang jadi. Ya. Sedangkan untuk pemindahan dari stasiun model rak menuju ke penghalusan atau ke perakitan dan lain sebagainya, dia produk perharinya yaitu demand per hari, ya, rumusnya demand per hari dikali volume pemakaian, oke, kemudian dibagi dengan unit yang tersedia. Oke, dihitung dulu demand per hari dikali volume pemakaiannya, setelah didapat dibagi dengan unit yang tersedia. Itu untuk produk per hari di stasiun awalan model rak. Jumlah tiap bentuknya sama, produk per hari dibagi potongan. Oke, contohnya untuk perhitungan model rak, ya, stasiun dari model rak, di sini model rak menuju ke penghalusan, ya, maka komponen tambahan yang perlu dibawa itu contohnya amplas. Oke, bentuknya nanti disesuaikan apa lembaran kertas dan lain sebagainya. Kemudian potongan di sini itu diisi boleh satu ya. Teman-teman diisi satu ini maksudnya satu lembar amplas. Itu. Nah, produk perharinya di sini adalah demand per hari dikali volume pemakaian dibagi unit yang tersedia. Di sini sesuaikan dengan data teman-teman. Didapatkan sekian. Kemudian untuk jumlah tiap bentuknya, produk per hari dibagi dengan potongan. Ya. Kemudian berat bentuknya di sini bisa diasumsikan, teman-teman bisa searching ya kira-kira satu lembar amplas itu beratnya berapa, disesuaikan saja. Kemudian berat total di sini adalah jumlah tiap bentuknya atau produk per harinya dikali dengan berat bentuknya, ya. Jadi jumlah tiap bentuk dikali dengan berat bentuknya untuk berat total. Jadi seperti ini rumusnya. Oke. Nah, untuk alat angkut yang di sini, kita mengikuti dari perhitungan atau ketentuan dari biayanya. Oke, di sini sudah ada 3 jenis ya alat angkut yang biasanya dipakai. Ya, ada orang ya atau operatornya sendiri, kemudian handlift dan forklift. Kemudian untuk orang itu asumsinya jika penggunaan pemindahannya itu hanya 0 sampai 5 kg, maka biayanya itu adalah 3.500 per meter. Kemudian untuk handlift itu jika beratnya itu 5 sampai 20 kg, biayanya 13.000. Untuk forklift itu beratnya di atas dari 20 kg, biayanya 27.000 per meter. Oke. Sampai sini karena berat totalnya 626 kg, maka alat angkutnya itu adalah forklift. Jaraknya di sini rumusnya tadi sudah ada ya, dijelaskan juga. Nah, jarak di sini disesuaikan dengan alur layout teman-teman. Oke. Di sini saya untuk layoutnya dimulai dari stasiun rak, ya, maka perhitungannya adalah setengah dikali akar, ya, di sini ya rumusnya nih di kursor atasnya. Sama dengan setengah dikali akar dari luas lantai model rak, kemudian ditambah dengan akar dari luas lantai mesin. L6 ini adalah luas lantai mesin pengukuran, L7 adalah akar dari luas lantai mesin pemotongan,
L8 ini adalah akar luas lantai dari mesin pengurdian. Nah, kemudian di sini ada luas lantai mesin penghalusan. Ya, jadi di sini itu untuk rumus yang saya masukkan ini sudah saya akarkan terlebih dahulu. Ya, kalau teman-teman belum diakarkan, maka di sini rumusnya sama ya, jadi S2RT buka kurung dikali luas lantainya berapa, tutup kurung. Seperti itu. Kemudian untuk yang awalan dan akhiran itu harus dikali dengan 0, atau setengah dari akar luas lantainya. Oke, itu jaraknya. Didapatkan sekian untuk jaraknya dari stasiun rak menuju ke penghalusan, maka biayanya adalah jarak jarak yang sudah didapatkan dikali dengan penggunaan alat angkutnya. Oke, untuk forklift sendiri biayanya 27.000 per meter. Maka untuk biayanya 27.000 dikali dengan jaraknya. Didapatkan sekian. Ya, untuk biayanya. Ini untuk perhitungan contoh model rak. Nah, untuk perhitungan dari stasiun tumpukan menuju pengukuran dan pengukuran ke pemotongan, untuk produk perharinya harus dibagi dengan nilai C-nya nih. Ya, contohnya untuk gudang bahan baku tumpukan, ya di sini menuju meja pengukuran, ya ke meja pengukuran. Oke, di sini potongannya disesuaikan dengan nilai C yang ada di scrap. Kemudian produk perharinya, ya produk perharinya adalah demand dibagi nilai C-nya. Oke, tahu kalau misalnya teman-teman mau di sini tetap jadi demand per hari teman-teman, itu nggak apa-apa, tapi nanti jumlah tiap bentuknya kalian harus bagi dengan potongannya. Itu. Jadi nanti teman-teman bisa menghitungnya seperti ini. Oke, rumusnya sudah ada ya, demand per hari dibagi dengan nilai C-nya. Oke. Nah, rumus produk per hari di sini itu kalau misalnya teman-teman potongannya itu 1. Ya, jadi produk per harinya kalau potongannya 1, maka perhitungan produk per harinya adalah demand per hari dibagi nilai C. Tapi kalau misalnya teman-teman udah masukin potongannya sebagai nilai C teman-teman, bukan 1, maka produk per harinya itu tetap dalam demand per hari teman-teman. Ya, di sini demand per hari saya adalah 4.697. Jadi saya tetap masukkan produk per harinya itu 4.697. Untuk potongan saya ganti dengan nilai C-nya. Seperti itu. Oke, di sini jumlah tiap bentuknya produk per hari dibagi dengan potongan. Jadi produk per harinya ya 4.697 dibagi dengan 2. Ini untuk perhitungan yang potongannya itu sudah diganti dengan nilai C-nya. Oke, kalau misalnya teman-teman belum mengganti potongan dengan nilai C, jadi teman-teman bisa tetap mengisi potongannya sebagai 1, tapi nanti produk per hari teman-teman harus dibagi dengan nilai C-nya teman-teman. Ya, nilai C-nya misalnya 2. Oke, jadi akan seperti ini ya. 2.349. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman boleh mengisi dengan potongannya itu tetap 1, tapi produk per harinya itu harus dibagi dengan nilai C, atau potongannya itu dirubah menjadi nilai C-nya, kemudian untuk produk per harinya itu demand-nya. Oke, untuk rumusnya sama ya, untuk jumlah tiap bentuk, produk per hari dikali potongan, produk per hari dibagi dengan potongannya, produk per hari dibagi potongan. Kemudian untuk beratnya nanti sudah disesuaikan dengan SolidWorks-nya, berat total dikali saja, ya, jumlah tiap bentuk dikali beratnya, kemudian alat angkutnya ditentukan berdasarkan berat dari komponen yang akan dipindahkan, kemudian jaraknya. Nah, jarak di sini disesuaikan dengan layout-nya ya. Teman-teman di sini apakah teman-teman dimulai dari tumpukan, kemudian raknya, dan stasiun yang akan dituju ya. Di sini saya buatnya link, jadi sebisa mungkin teman-teman
setiap perhitungan itu harus nge-link. Jadi kalau misalnya nanti ada kekeliruan di satu sheet, nanti teman-teman sudah pasti akan berubah di sheet selanjutnya. Seperti itu. Jadi tidak perlu menggantinya satu persatu. Oke, untuk biaya sama nanti tinggal dikali aja jarak dikali dengan penggunaan alat angkutnya teman-teman. Oke, itu untuk model tumpukan pengukuran dan pengukuran ke pemotongan sama. Ya, di sini dimulai dari pengukuran ke pemotongan sama. Di sini bisa di teman-teman isi dengan nilai C-nya atau teman-teman bisa nulis 1 untuk potongannya. Tapi produk perharinya harus dibagi dengan nilai C-nya. Oke. Nah, untuk selanjutnya dimulai dari meja pemotongan sampai dengan stasiun gudang jadi, di sini potongannya itu 1 ya. Artinya setiap komponen yang ada di sini sudah menjadi 1 komponen. Ya, sudah bukan menjadi bahan baku lagi. Beda dengan yang ada di meja pengukuran menuju meja pemotongan. Dia masih dalam berbentuk bahan baku. Ya, makanya kita masukkan nilai C-nya karena belum terjadi pemotongan. Oke, kemudian kalau misalnya di sini sudah ditulis 1, maka produk perharinya itu adalah dimen 1 hari, teman-teman. Oke, rumus perhitungan yang lainnya itu sama. Dimulai dari meja pemotongan, penggurdian, pemotongan menuju penghalusan. Di sini sesuaikan ya, teman-teman. Pemotongan ke penggurdian yang dimasukkan hanya komponen yang akan digurdi. Selain komponen yang tidak akan digurdi, itu jangan dimasukkan. Oke, selanjutnya di sini pemotongan ke penghalusan. Nah, untuk meja pemotongan ke penghalusan, di sini adalah semua komponen yang melalui proses penghalusan dimasukkan dalam tabelnya. Oke, kemudian untuk penggurdian dan penghalusan. Ya, ini adalah komponen yang digurdi saja, ya, yang ada tadi di stasiun penggurdian, kemudian ingin dihaluskan. Seperti itu. Ya. Jadi untuk meja pemotongan ke penghalusan ini adalah komponen yang ada di stasiun pemotongan tanpa disertakan dengan komponen yang melalui gurdi. Jadi nanti akan beda lagi tahapannya. Karena di sini pemotongan ke penggurdian itu hanya komponen yang akan digurdi yang dimasukkan, maka dari stasiun pemotongan ke penghalusan adalah komponen yang tanpa melalui penggurdian. Kemudian untuk stasiun penggurdian menuju penghalusan, ini komponen yang melalui penggurdian. Oke, alurnya nanti akan beda. Kemudian meja penghalusan menuju meja perakitan. Nah, meja penghalusan menuju perakitan, di sini masukkan semua komponen yang akan dirakit, yang berasal dari penghalusan. Atau bisa juga semua komponen kalian masukkan di dalam tabel ini. Oke, setelah itu nanti kalau misalnya sudah, teman-teman tahap terakhir adalah stasiun meja perakitan menuju ke gudang barang jadi. Nah, teman-teman nanti di sini sesuaikan ya. Kalau saya waktu tahun kemarin itu ada 2 meja perakitan. Jadi kalau teman-teman 1 cukup sampai dengan meja perakitan 1 saja. Oke, menuju gudang barang jadi, di sini untuk produk atau komponennya ditulis ya. Tadi masih dalam bentuk komponen, di sini sudah menjadi satu produk. Kemudian di sini bahannya campuran, ya kalau misalnya ada teman-teman yang menambahkan komponen yang terbuat dari kaca atau lainnya, maka campuran saja. Kemudian potongan di sini adalah 1, ya. Kemudian di sini adalah dimen perharinya, di sini itu adalah potongannya, jumlah tiap bentuknya. Kemudian di sini adalah beratnya, ya beratnya teman-teman bisa lihat di gambar 3 dimensi produk teman-teman di SolidWorks. Kemudian ini adalah total beratnya, alat angkut yang digunakan, di sini jarak pemindahan, ya jarak pemindahannya di sini disesuaikan dengan alurnya. Di sini adalah luas lantai mesin perakitan menuju ke packaging atau barang jadinya. Oke, kemudian biayanya tinggal dikali antara jarak dan biaya dari alat angkut yang digunakan. Oke, mungkin itu perhitungan untuk OMH. Nanti teman-teman bisa tanyain lagi di hari H praktikum.
Ya, mengenai perhitungannya, untuk perhitungan OMH saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.